Ya, Pak Iska? Oh, Merah, sudah. pojok. Baru. Iya, Pak Kenang merecord gitu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Iska memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pak Iska Priyadi, CGP Angkatan 5, berasal dari SMA Unit. Nanti di kegiatan ini saya memposisikan sebagai coach dan coachee. Ya, untuk pada saat saya menjadi coachee, ada masalah yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kenang. Pak Kenang selaku coach terkait permasalahan tentang KBM, kedisiplinan KBM di sekolah. Jadi permasalahan saya sebagai coachee itu adalah masalah disiplin Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugasnya pada kegiatan KBM sehari-hari. Monggo Pak Kenang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Horas. Padahal itu bukan bahasa Jawa Timur, bahasa Medan. Bahasa Medan, Horas. Horas sedikit ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya Nandadin Jayono, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri Kedit. Saya akan membawakan sebuah studi kasus untuk kegiatan kita hari ini, yaitu di mana saya bertindak sebagai coach dan Bapak Iska Priyadi bertindak sebagai coach, di mana Bapak Iska kepala sekolah saya dan saya menjadi pembina OSIS di tempat kerja saya. Kasusnya adalah bagaimana Pak Agung ini berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan dia sebagai pembina OSIS, di mana sebagai pembina OSIS baru Pak Agung ini tidak disukai oleh dua orang guru senior, satu orang guru senior dan satu guru muda, di mana ternyata guru muda ini adalah putra dari guru senior ini. Kenapa tidak disukai awal mulanya? Karena Pak Agung ini pembina OSIS baru tunjukkan rapat, sedangkan yang lama ini adalah senior dan 2 tahun lagi pensiun. Jadi mereka berdua masih belum siap untuk melepas jabatannya, dan seakan-akan jabatan itu adalah harga mati dan martabat dia di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah akan dimulai dari kasusnya Bapak Iska Priyadi. Monggo kita mulai. Mas, sebentar Pak Agung, saya menambahkan dari Pak Agung juga terkait yang kasus saya, nanti masalah disiplin Bapak Ibu guru dalam mengajar. Jadi saya memposisikan sebagai wakakurikulum, Pak Kenang sebagai kepala sekolah. Jadi permasalahannya seperti ini, nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang sering terlambat, bahkan sering bolos dalam mengajar, dan sudah sempat saya komunikasi dengan beliau, tapi masih melakukan hal yang sama. Terus di sekolah kami juga dari jam pertama sampai jam terakhir, jam pertama sampai jam 11, jam ke-11 itu ada petugas yang memantau Bapak Ibu guru, kehadiran Bapak Ibu guru di kelas. Jadi pada saat misalnya Bapak Ibu guru hadir, dia akan dikasih list, di checklist, dan yang tidak masuk akan dikosongi seperti itu. Nah, beberapa guru ini malah yang tidak masuk kelas malah menyalahkan pihak petugas dan juga menyalahkan pihak kurikulum seolah-olah terlalu sangat apa ini ya, padahal dia merasa benar, dan sempat kadang juga memprotes kepada petugas, karena padahal petugas hanya melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditentukan. Nah, sampai terjadi gesekan, jadi dia menyalahkan pihak kurikulum yang terlalu ketat. Oh, ini cuma telatnya sekian menit, padahal telatnya sudah di luar batas yang ditentukan. Baik, seperti itu intinya dari saya nanti sebagai coach Pak Agung. Kita mulai dari saya dulu ya Pak Agung ya. Statusnya Pak Iska Priyadi. Ini posisi Bapak Kepala Sekolah Pak Agung di ruangan atau di luar? Di indoor aja Pak, di ruang kantor. Di ruang indoor ya. Sekolah. Baik. Kita mulai. Permisi Bapak. Oh ya. Oh Pak Iska. Ada Pak Iska. Iya, Pak. Boleh masuk Pak Agung?
sebentar, saya bersihkan dulu meja saya ya. Ini baru habis sarapan. Nah, saya minum dulu ya. Baru sarapan. Nah, halo, monggo silakan Pak Iskar. Makasih Pak. Izin duduk Pak Agung. Monggo, iya, saya tuh. Iya Pak Agung tadi agak lama berdiri sekian menit ya Pak. Iya, saya Terima kasih. Ini seger kok, makanya minta duduk ya, monggo silakan. Monggo Pak Iskar, silakan Pak Iskar. Pak Iskar, hari ini full jamnya. Full ngajar ini kebetulan jam 3.04 ini saya kosong, jadi saya sempatkan Bapak masih ada seperti ada di ruangan, saya cek ada, saya mohon izin untuk menghadap Bapak karena ada permasalahan yang ingin saya konsultasikan ke Bapak terkait tugas saya di bagian kurikulum. Bapak ada waktu hari ini? Monggo, silakan saja. Saya free khusus untuk Pak Iskar. Terima kasih. Begini Pak, jadi secara keseluruhan kegiatan di kurikulum berjalan lancar, khususnya KBM. Kalau saya evaluasi dengan tim berjalan lancar, cuman ada sedikit ini Pak, ada sedikit masalah terkait jam mengajar Pak. Terkait Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Jam mengajar. Jadi tidak hanya jam mengajar, Pak. Jadi anak-anak sempat ngeluh pada saat waktunya Bapak A ini selalu kosong. Jadi dan anak-anak karena pelajaran di kelas itu kosong, kadang sempat di luar sampai ada anak yang main dan nanti ujung-ujungnya ditegur bagian di kedisiplinan. Padahal anak-anak menyampaikan, iya jamnya sering kosong Pak, jadi orang ini jarang masuk, ataupun kalau masuk itu pun telat. Jadi permasalahannya itu yang saya hadapi sebagai kurikulum dan tim sama ini apa? Iya Pak Iskar. Saya merasakan hari ini. Dari permasalahan tersebut apa yang Pak Iskar harapkan? Kalau harapan saya ini kan bapak si A ini dan beberapa bapak yang lain ini sempat saya panggil, jadi sempat saya tanya mungkin ada kenapa kok kelas sering ditinggal, kenapa kok kadang telat juga mengajar, apa ada masalah di kelas itu. Saya sampaikan ke beliau, ternyata menurut beliaunya tidak ada. Tapi pada kenyataannya dia pada saat kami ke petugas cek KBM tidak pernah cukup menuliskan data Bapak Ibu guru yang masuk di kelas atau tidak. Tidak sampai teman-teman itu menegur. Nah, malah yang terjadi pada saat dia tidak masuk kelas, otomatis petugas menulis kosong di jam saat itu, dan dia bahkan protes dengan alasan, dengan alibi dia hanya telat berapa menit. Setelah saya cross check ke petugas, bukan 5 menit tapi telatnya sudah hampir 1 jam seperti itu. Dan sempat Bapak ini tidak enak ke petugas, dan petugas bilang ke saya, ini gimana Bu, saya sudah melaksanakan gimana Pak, saya sudah melaksanakan tugas yang sebenarnya, tapi Bapak ini masih merasa benar gitu. Merasa benar bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tidak telat di kelas seperti itu Pak. Jadi harapannya kami tim ingin membangun Bapak itu sadar bahwa mengakui kesalahannya, dia telat, dia sadar bahwa akan tugasnya bukan karena takut ke kami atau ke kepala sekolah, tapi dia benar-benar saya ingin dia melaksanakan tugas karena kesadaran bahwa itu memang sudah kewajiban dan harus melayani anak-anak secara maksimal. Seperti itu. Dan yang paling penting tidak ada gesekan juga dengan kami di tim kurikulum. Pak Agung tahu sendiri, saya di Waka ini sangat sabar Pak, tidak bisa marah, tapi kepikiran. Jadi setiap ada masalah seperti itu, ada tim saya, artinya di ini sama Bapak Ibu guru, saya jadi kepikiran, saya mikir ingin solusi yang sama-sama enak buat Bapak itu juga tim, pada akhirnya tidak ada gesekan antara tim kurikulum dengan Bapak Ibu guru. Yang saya inginkan seperti itu Pak.
Pak Iskap, apakah sebelum-sebelumnya selain beberapa hari ini pernahkah memantau secara sendiri tanpa harus menyuruh orang terkait kehadiran Bapak Guru yang dimaksud ini? Pernah memantau sendiri kan? Iya Pak Agus, jadi kebiasaan saya di awal di pagi dan ya saya tidak setiap saat dari jam pertama sampai jam terakhir Pak Agung, karena saya sudah juga mempunyai kewajiban mengajar. Pada saat di awal pembelajaran di pagi jam 7 biasanya saya keliling Pak Agung. Saya keliling ke kelas, terus cek kalau itu memang ada jam KBM yang kosong, saya lihat ini waktunya siapa, lalu saya hubungi, dan kebetulan pernah gini Bapak, saya kebetulan masuk di kelas dan Bapak ini ya Bapak A ini waktunya Bapak A karena ini kosong dan kebetulan di sana ada jurusan TBS kan jurusan mesin yang semuanya anak laki-laki, kalau ada jam kos itu sangat bahagia sekali Pak, dan itu biasanya langsung di luar. Nah untuk antisipasi saya coba masuk, tapi sudah menghubungi beliaunya bahwa Pak mohon maaf saya isi sebentar untuk motivasi ke anak-anak. Beliaunya bilang iya, dan dengan alasan masih di perjalanan belum sampai ke sekolah. Kami tunggu sekian menit. Yang terjadi malah saya setelah tiba di kelas, saya sapa beliau, saya bilang juga saya mohon maaf Pak, ngisi waktu Bapak, saya khawatirkan anak di luar nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malah dia jutek, malah cuek, seolah-olah mungkin ini hanya perasaan saya ya Pak Agung, kelihatannya malah tidak suka, seolah-olah saya mengambil jamnya ini, mengambil hanya untuk mengajar. Tapi saya tetap minta maaf dan saya kembali ke ruangan saya. Terus ini lagi juga kan kadang saya pernah juga dulu, tapi sekarang tidak lagi, saya nge-share. Jadi pada saat banyak jam yang kosong, ada laporan dari petugas, ada 3 kelompok 4 kelompok kosong, biasanya saya nge-share jadwal pada hari itu di grup dinas. Jadi grup yang diketahui semua ibu guru, mohon Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas mengajar karena ini sudah saatnya jam ketiga atau misalkan keempat. Itu yang sementara yang saya ngomong. Tapi tetap ini perasaan ada, saya juga laporan dari petugas juga, Bapak ini karena beliaunya mungkin merasakan ya, menjelaskan dikit, sudah ditegur saya ini, ke kita yang saya rasakan ke tim kurikulum itu kayak ada rasa kurang apa namanya, ada iya seperti itu. Itu dan saya sangat rasakan memang benar seperti itu dan ingin tetap menyelesaikan. Jadi kan kita kerja bareng di ruang guru pengen tetap enak, ngobrol enak seperti sebelum adanya masalah ini. Pak Iskap. Iya Pak. Pak ini kan honorer ya? Ini honorer Pak. Ini Bapak ini honorer, meskipun kami tidak sebagai guru tidak membeda-bedakan status ya, karena statusnya guru sama bertanggung jawab yang sama. Dan juga ini Pak Agung, jadi beranggapan dia sempat, saya lupa tadi saya sampaikan ke Bapak, dia dengan santainya pada saat tidak mengajar saya betul, Pak mohon maaf kemarin kalau tidak salah jam Bapak kosong di kelas ini. Kalau saya itu masih iya Bu, tapi pada saat di petugas ada ini infonya sangat valid disampaikan, ya sudah saya kan ngajar, itu kan kalau saya ngajar saya dibayar, artinya kalau saya tidak ngajar kan saya tidak dapat bayaran atau HR dari sekolah, artinya apa beban saya? Oh ini ngajar ya dapat HR, nggak ngajar nggak dapat HR, tapi kan saya tidak punya tanggung jawab karena HR saya hilang. Tapi menurut kami di tim kan tidak seperti itu Bang. Korbannya itu anak-anak ya, luar juga, wali murid gimana kalau pasti tanya wali murid gimana di sekolah dengan KBM, sering kosong seperti ini. Kan kita percuma promosi keluar, promosi ke SMP juga kalau di dalam ini belum bisa maksimal. Jadi itu jadi bahan pemikiran. Sudah berhari-hari sebenarnya saya ingin menghadap Bapak, cuman Bapak kelihatannya sibuk dinas luar. Terus ada pertemuan MKKS juga baru sempat hari ini Bapak. Ya ini juga persiapan mau umroh Pak. Ya untunglah ketemu. Ya begini Bapak, dari permasalahan dengan masyarakat, saya juga sudah mulai mengidentifikasi hal-hal yang terkait permasalahan
Memang saat ini Mas, kalau kita sepenuhnya memenuhi kewajiban kita sebagai pihak yang menggunakan jasa teman-teman honorer untuk mengajar dengan honor yang harus setara dengan PNS, kita tidak bisa. Kita juga perlu memberikan pengertian kepada mereka bahwasannya di sini niat awal adalah berbakti kepada nusa bangsa tanpa melihat adanya pamrih. Itu perlu kita tekankan. Saya juga dulu dari honorer, Pak. Saya 64 tahun honorer saya, Pak. 64 tahun ya Pak? 24 tahun maksud saya, Pak. Oh, 24. Kalau 64 itu jadi pensiun ya Pak? Iya, pensiun itu jadi kepala sekolah ya Pak. Jadi memang hal-hal semacam ini juga paham. Teman-teman bergejolak seperti itu saya paham. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Iskam. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Monggo. Begini Pak, iya. Begini Pak, sempat juga saya telusuri kenapa motifnya apa sebenarnya selain HR. Ternyata teman-teman GTT ini juga ada kesenjangan pada saat kami dianggapnya dari kurikulum tuh hanya ketat atau hanya pada teman-teman GTT. Dia ada rasa iri mungkin rasa dengan teman-teman yang PNS yang notabene gajinya besar, malah kadang juga lalai dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Ini Pak, saya kalau mungkin apa yang saya lakukan, saya berpikir seperti ini. Saya pernah, kenapa saya tim kurikulum sebenarnya sudah menjaga Pak, rumahnya ke tim juga. Ayo kita nggak usah negur teman-teman masalah KBM, tapi kita beri contoh yang baik. Pada saat bel masuk, kita di tim itu ada 10 orang kebetulan bangun di tim kurikulum, kita langsung berangkat ke kelas dengan harapan Bapak Ibu guru juga bisa mencontoh kami gitu. Ternyata tapi tetap ada. Dan saya tertarik ini Pak Agung, pada saat ada kelas yang aktif di situ, ada siswa yang aktif yang setiap waktunya beliau, dia selalu dijemput sama anak-anak. Iya, sama ketua kelas ini Pak. Pak, sekarang waktunya Bapak. Oh iya, tunggu sebentar. Tidak langsung kelas, tapi kemudian setelah 10 menit si anak itu datang lagi. Sampai kedua kalinya meminta bapak tersebut untuk mengajar di kelas. Akhirnya mungkin karena tidak enak ke teman-teman yang ada di ruang guru atau apa, bilangnya langsung menuju kelas. Jadi kami ingin ini berinisiatif, ini sepertinya sangat maksimal. Ini kan cuma satu kelas, kebetulan satu kelas. Saya ingin itu seluruh kelas yang lain, kebetulan di ini kan kita ada 18 kelas Pak. Jadi saya pengen mengumpulkan anak-anak, ketua sama wakil, saya buatkan grup khusus WA. Nanti tugasnya memanggil atau menjemput Bapak Ibu guru yang telat masuk kelas. Tidak hanya satu kali, tapi pada saat telat 10 menit pertama kita suruh panggil, kita pantau juga anak-anak melaporkan di grup WA, masih telat lagi belum datang, kita panggil lagi. Sampai 3 kali. Dengan harapan kalau Bapak ini sudah ada siswa ruang guru 3 kali berturut-turut, apa masih biar Bapak itu tidak sibuk, nganggur saja, apa tidak ada masa untuk ini mau masuk kelas, yang harapan kami seperti itu. Menurut Pak Iskam, apakah cara itu akan efektif? Kami belum melaksanakan ini program, tapi saya punya keyakinan pada saat tadi yang saya sampaikan ke Bapak, pada saat satu siswa yang 2 kali bolak-balik ke ruang guru menjemput beliau, pada akhirnya beliau langsung tergugah untuk berangkat mengajar ke kelas. Asumsi saya untuk kelas yang lain ini kebetulan ini beliau itu Bapak yang katakan sangat takut lah masalahnya untuk sangat ini dalam menjaga tugasnya di KBM. Teman-teman yang lain juga ada, tapi masih di batas telat, masih di batas toleransi Pak. Mungkin dengan semua kelas ada perwakilan yang aktif untuk menjemput Bapak Ibu guru pengajar pada saat itu, kemungkinan tidak ada KBM yang akan kosong di kelas. Iya, saya harap solusi yang Bapak bangun, yang Bapak rencanakan, yang akan Bapak laksanakan ini
mampu menjadi lebih baik. Bagaimana teman-teman ini bisa merefleksi dirinya bahwasanya kewajibannya mengajar itu tidak hanya berbatas sebagai kewajiban karena ada tuntutan terkait dengan honor atau gaji. Atau itu ya. Artinya saya minta kepada pendengar juga cari solusi sebagai wadah guru ya, atau mahasiswaan, setidaknya saya tidak perlu turun lah. Iya. Memang Pak Iskap saya berencana untuk membeli 120 CCTV lah. 120 CCTV. Tambahan ini Pak, kan kita sudah ada 50 CCTV di 50 titik Pak. Berarti kita nambah lagi. Maksimalkan gerak-gerik anak juga kita pantau, yang mungkin saja saat upacara dia lari sembunyi, Bapak Ibu guru yang alasan terkena matahari, paparan matahari itu glowingnya hilang, kita itu pantau. Kita kan tahu siapa guru yang tidur di musola pada saat jam mengajar. Saya juga gregetan. Terima kasih Pak Iskap sudah melaporkan. Insya Allah saya anggarkan supaya kita mampu menjadi sekolah yang dihormati. Betul Pak, betul Pak. Percuma dong kata Pak Iskap tadi kita promo ke SMP, uangnya kita keluarkan banyak, tapi kalau kualitas siswa yang kita hasilkan itu tidak jauh beda dengan di SMP, apa bedanya? Terus apa komitmen Bapak terkait rencana Pak Iskap tadi? Monggo. Ini Pak Agung, nanti langsung ini sekarang ini hari Jumat, kebetulan besok libur, Senin langsung saya mengumpulkan anak-anak. Saya sudah mendata anak-anak, jadi 2 anak ketua dan wakil ketua di masing-masing kelas, ada 18 kelas, sudah saya data dengan nomor HP-nya, saya sebutkan grup. Di situ ada teman sekretaris saya juga masuk di grup tersebut untuk memantau, menerima laporan dari anak-anak di WA. Jadi setiap hari update dari jam pertama sampai jam terakhir anak-anak melaporkan. Saya tanya misalnya gimana kelas ini? Aman Bu? Aman Pak? Jadi kelas 12 TKJ ini ada yang kosong, apa kita bisa mantau di situ. Tapi anak-anak tersebut 18 orang kami rahasiakan. Saya jamin keamanannya Pak. Jadi saya amin kenyamanan. Nanti kalau misalnya ternyata dan Bapak Ibu kan juga ini memang tugas ketua dan wakil ketua kelas seperti itu, mengingatkan Bapak Ibu guru. Jadi kalau dengan harapan tidak ada seolah-olah bukan tim kurikulum yang seperti itu yang mendesak Bapak Ibu guru untuk ngajar gitu, tapi anak-anak, walaupun kontrolnya tetap di kita seperti itu. Betul, sepakat saya. Monggo Pak Iskap diminum dulu itu minumannya. Oh iya Pak, saya sebenarnya sudah mulai tadi lihat minuman, cuman Bapak sangat antusias, belum sempat menawarkan minuman, jadi malu saya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya minum dulu Pak. Ya, monggo diminum dulu. Nah ini minumannya, ini asli nih buatan istri saya. Gak apa-apa ya Pak, walaupun kita minum saja daripada tidak harus ada kue apa gitu. Yang penting air kan memang sehat Pak. Jadi terima kasih. Mulai tadi saya juga rasa ini tapi sungkan mau ini minuman apa saya sudah sungkan lah. Alhamdulillah Bapak dapat menemukan ini. Ya, nanti diganti. Belum juga ya. Terima kasih Pak. Pak Iskap, udah lega ya. Alhamdulillah sudah. Ini mulai kemarin Pak saya sampai galau, sampai kadang mau tidur sampai susah kepikiran. Masalahnya efeknya kalau masalahnya cuman ini Pak, cuman satu orang yang bermasalah, tapi efeknya teman-teman yang lain iri juga itu melebar. Siswa juga yang biasanya KBM ini yang disiplin, ternyata anak-anak sampai pernah Pak karena kosong anak-anak di luar main bola, main futsal, kali ini ujung-ujungnya tawuran. Karena juga itu kelas yang ditinggal Bapak itu ya? Iya. Jadi betul Pak. Makanya saya sangat ini masalah yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi beban. Saya di tim juga sempat saya rembuk, ternyata belum ada solusi. Alhamdulillah sekarang sangat lega sudah ada solusi dan dukungan dari Bapak. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi. Ya alhamdulillah. Inti pokok dari yang Bapak sampaikan, yang bisa saya catat dalam catatan khusus saya bahwasanya Bapak
sebagai Wakapolhukum dan Kekiswaan, Bapak sudah bekerja keras. Artinya mengingatkan teman untuk kedisiplinan, mahasiswa juga kedisiplinan yang Bapak pantau dan Bapak jaga, terutama Bapak Ibu guru, karena kunci dari terjadinya rame atau terjadinya chaos, kekacauan, karena ada kelas kosong. Terima kasih Pak Eskap, sarannya saya pantau, sarannya jenengan itu, masukannya jenengan, semoga bisa dilaksanakan, dan saya hubungi bendahara. Nanti Pak Eskap ikut belanja ya, kita. Oh yang CCTV Pak, saya sangat mendukung Pak. Ya, 120 CCTV. 25, iya Pak, siap. Kan banyak Pak. 105 CCTV, ya tambahannya berarti total bisa 175 CCTV Pak. Jadi semua titik bisa terpantau. Bahkan tidak hanya Bapak Ibu guru nanti yang bisa terpantau Pak. Iya. Makhluk-makhluk lain yang ada di sana mungkin juga bisa terekam di CCTV. Kita kan sering dapat gangguan-gangguan juga. Iya. Terima kasih banyak Pak. Saya sudah menunggu waktu Bapak. Sama-sama. Nggak apa-apa. Juga minumnya Pak, mulai tadi Pak, saya sangat menunggu. Bapak alhamdulillah sekarang sudah. Ini Pak lega. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Tetap semangat ya Bapak ya. Ya, permisi Pak. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Kalau itu pintunya di sebelah kanan. Sudah. Oke. Season 2. Hello, mau dina lampu saya lu. Ini bisa diedit kan nanti ya Pak Agung, kan bisa di-cut ya. Sekarang saya jadi posisi sekolah ini. Agung merendetnya. Nah ini sekarang kasus kedua, Pak Agung posisi sebagai pembina kesiswaan, saya kepala sekolahnya Pak Agung. Saya gantian sebenarnya, penampilan beda karena saya sekarang kepala sekolah. Iya, kalau tadi saya kan pakai kurikulum. Iya. Sekarang ini saya kepala sekolahnya, Pak Agung selaku Waka yang saya percaya di bagian kesiswaan. Ibu kepala sekolah ada. Ibu kepala sekolah ada. Ya, Ibu kepala sekolah masih di rumah. Ya, monggo Pak. Saya mulai dari kalau action. Monggo, action. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak, bolehkah saya? Pak Agung. Iya, monggo Pak Agung. Bapak baik banget. Subhanallah. Duduk Pak Agung, duduk. Di sini bisa. Ini. Pindah sini enggak apa-apa, Pak Agung. Enggak apa-apa, sudah duduk situ. Oh iya. Pindah sini aja dah. Loh, jangan di sini Pak Agung. Oh, iya. Mau patah Pak kursinya Pak. Iya betul. Duduk sendiri Pak Agung tapi ya bisa duduk sendiri. Bisa. Terima kasih. Aduh, Pak Agung. Cuaca panas sekarang Pak Agung, pergantian musim betul Pak Agung. Walaupun olahraga juga kena imbasnya. Kok ini ya, hati saya kok beda Pak Agung. Biasa jarang-jarang loh menghadap saya di jam KBM, biasanya di luar ngurus anak-anak, terus nangani anak-anak yang bermasalah. Ada apa? Kok tumben kesini? Nggak seperti biasanya. Kan ya Pak yang mau cerita ya Pak ya. Nanti Bapak. Kok kayaknya gini Pak Agung, dari saya lihat apa cuman saya yang aneh ya? Kok kayaknya ada yang berat sekali pemikirannya, apa yang dipikirkan itu? Ya berat badan saya Pak. Berat badan, bukan maksudnya masalah kayak ada yang dipikirkan gitu. Ada Pak. Jadi memang saya beberapa hari ini saya bad mood gitu Pak. Saya memang pengen ketemu jenengan sibuk terus Pak. Habis umroh berangkat umroh lagi Pak. Iya, ketemu jenengan Pak. Ini gimana lagi lah Pak Agung. Belum saya pertemuan kemarin dipanggil Pak Presiden juga, terus kepala dinas sampai dinas juga sampai ngantri sampai ini, kata saya mohon maaf baru bisa ketemu tadi Pak Agung. Tapi untuk Pak Agung free selama ini 1 hari nggak apa di sini. Jarang-jarang loh Pak Agung ke ruangan saya itu, pas setahun sekali paling ini. Apa ada yang urgen untuk disampaikan? Atau cuma sekedar santai-santai saja di sini, nggak apa-apa? Ya santai sambil emergency Pak, ini Pak. Emergency, ya. Kenapa Pak Agung? Ini begini Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak. Iya. Nanti saya ganggu jenengan. Terus?
Nggak apa-apa ya Pak ya, nggak ganggu ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, udah ganggu untuk meskipun ada pekerjaan saya tinggal demi Pak Agung. Masa Pak Agung jarang-jarang ke sini. Sampai kadang lihat Pak Agung seharian di lapangan nangani anak, belum ini ada kegiatan Saya lagi gitu tidur Pak lagi. di lapangan Pak, nggak kering-kering. Gitu. Ini gini Kenapa? loh Pak, Kenapa? Ada apa Pak Agung? hati saya itu gundah gulana. Saya juga bingung, saya juga mengalami sebuah dilema di mana dilema ini sebenarnya tidak harus saya masukkan ke hati Pak. Itu ya. Ya mohon maaf Pak, saya bukannya mau gosip atau ngerasani siapapun. Begini Bapak. Enggak ada apa-apa Pak Agung. Saya kan akhir-akhir ini sering berdebat dengan salah satu guru senior, yaitu Bapak Ek. Ya kan. Oh Bapak Ek, iya paham. Kenapa? 2 tahun lagi pensiun nih Bapak. Nah, iya betul. Terus beliau itu sering menguji saya, ngomongin saya di luar, dan bahkan secara terang-terangan mengkritik kebijakan-kebijakan saya sebagai di kesiswaan. Ya Bapak, di kesiswaan dan di pembina OSIS. Jadi memang saya juga bingung Bapak. Memang sih dulunya saya kan ditunjuk Bapak untuk menggantikan Pak Ek ini. Saya bingung, masa sampai ada siswa yang datang ke saya, Pak saya nggak boleh keluar Pak. Loh, kamu kan sudah saya beri surat keterangan, jadi boleh kan Pak, alasannya nanti kamu tinggal pelajaran. Dan beliau juga sering memprovokasi guru lain agar tidak mendukung kegiatan OSIS Pak. Padahal loh Pak, saya berkiblat sama beliau loh Pak, kegiatan-kegiatan banyak ilmu yang saya dapat dari beliau, ilmu manajemen atau organisasi keintra sekolahan. Memang saya dapat dari beliau Bapak. Mohon maaf Pak Agung, ini infonya yang diterima valid sudah ya Pak Agung, bahwa seharusnya beliau kan tahu sebelum Pak Agung kan dia juga kesiswaan, seharusnya dia dukung dong kegiatan Pak Agung. Kok malah ini kesannya tidak mendukung? Saya mau cerita panjang lebar Pak. Enggak, artinya info yang didapat itu memang dia kurang mendukung, artinya itu sudah sangat-sangat valid ya Pak Agung ya, artinya dari siswa di kantor kemarin saya ditegur gitu Pak, katanya membuat siswa tidak sesuai dengan jam pelajarannya beliau. Kemudian banyak guru yang mengeluh, tapi saya tanyakan kepada beberapa guru, mereka tidak pernah menghubungi saya masalah siswa yang keluar dengan kegiatan OSIS Pak. Saya kan merasa risih Pak kalau gini Pak. Saya nggak nyaman dengan sikap guru yang satu ini Pak. Memang jujur Pak, beliau memang guru saya dulu. Saya juga mantan siswanya Bapak. Dilema Bapak bagi saya. Oke, sebelum Bapak ada di sini, memang jauh-jauh hari beliau itu memang tetap pembina OSIS. Nah, kemudian Bapak menunjuk saya karena Bapak Ek ini 2 tahun lagi kan pensiun Pak. Artinya mungkin keinginan jenengan kan mau melakukan peremajaan di struktur organisasi sekolah. Nah ya ini Pak akhirnya Pak. Gimana? Paham. Saya paham kondisi itu Pak Agung. Jadi permasalahannya ada kerusuhan seperti itu. Terus apa yang diinginkan Pak Agung dalam pertemuan kali ini? Pak Agung ke sini, saya ngobrol nanti apa yang diharapkan Pak Agung? Saya capek Pak. Mohon maaf saya meluapkan emosi saya. Saya ingin berhenti jadi pembina OSIS. Saya capek Pak, saya mau bekerja dengan tenang. Saya mau ibadah beneran saya. Nah, kalau kayak gini caranya saya gimana Pak? Kerja gak tenang, begini. Capek saya Pak, beneran. Capek. Pak Agung, iya. Pak Agung, saya paham kondisi Pak Agung pada saat Pak Agung capek demi sekolah, bahkan ini di luar harus lembur, harusnya dapat dukungan dari teman-teman, malah tahu saya Pak Agung, saya memantau juga sebagai pimpinan di sekolah ini. Pak Agung tidak kenal lelah dari pagi, kadang sampai harus masih ada kegiatan CGP. Pak Agung kan CGP kan ya, kegiatan CGP. Belum malam masih ada usaha lain yang harus dijalankan, kadang sampai jam 1.
lanjut lagi masih ke tugas CGP lagi itu saya paham masih ini apa teman-teman saya juga tidak paham kenapa seharusnya didukung lah apalagi teman-teman uh, beliaunya juga mantan presiden. Terus terkait Pak Agung mau ingin mengundurkan diri, saya juga tidak bisa melarang dan ini itu haknya Pak Agung. Tapi tolonglah Pak Agung, saya pimpinan kemarin tuh mau peremajaan sudah melalui berbagai pertimbangan. Karena sekolah terus terang memang butuh sosok pembina OSIS yang kayak Pak Agung. Kita kalau tidak bergerak hanya mengandalkan kesiswaan yang sebelumnya, kok sepertinya kita akan kalah jauh sama sekolah-sekolah yang lain. Saya juga sebagai pimpinan mohonlah jangan buru-buru apa untuk ambil keputusan untuk berhenti di kesalahan. Dampingi saya paling tidak sesuai SK, ada SK-nya kan 1 tahun Pak Agung. Jadi paling tidak satu masa jabatan ini harus diselesaikan. Toh masalahnya cuma ini Pak Agung sudah biasa menghadapi masa kemarin juga dengan siswa berurusan dengan polisi sampai datangkan dari Polda kalau itu, tapi masalahnya selesai. Toh ini juga masalah-masalah yang menurut saya masalahnya Pak, masalah siswa yang kita kedatangan dari Polda itu masalahnya diperbesar oleh Bapak ini Pak, diprovokasi. Itu kan awalnya gara-gara anak-anak rebutan pentol Pak. Oh cuman masalah pentol ya kemarin lupa saya. Pentol Pak, masa temennya ditolak Pak? Bapak batuk Pak. Batuk saya Pak. Ya, dengar kata-kata pentol itu tadi. Pak Agung, maaf lupa saya minum sendiri. Minumnya dulu. Cuman ada minum ini Pak Agung. Minum dulu. Ya, saya kira ada kalau kurang itu di galon juga ada galon. Ya. Aduh, kenyang Pak. Terima kasih Pak. Iya. Gini ya kalau aku sudah tua, aku sudah usia Pak Agung sudah ini dengar kata-kata pentol itu kok saya teringat. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Sudah. Kembali ke tadi Pak Agung, sekali lagi mohon saya sebagai pimpinan juga mengharap Pak Agung jangan buru-buru buat keputusan. Toh masalah ini mungkin bisa nanti diselesaikan segera. Menurut ini kok sampai seperti itu Bapak ini tidak mendukung kegiatan kesiswaan pada saat Pak Agung sebagai pembinanya? Apa mungkin Bapak ini di setiap kegiatan tidak pernah dilibatkan sama Pak Agung atau sudah Bapak? Sudah. Saya kan kemarin mengajukan surat tugas Bapak, lah bapaknya umroh Pak, jenengan umroh, iya. Umroh, pulang umroh, berangkat lagi umroh, masa setahun 2 kali Pak? Sampai bolak-balik, iya betul itu. Saya juga membutuhkan SK itu untuk dasar saya meminta rekan-rekan di sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah Pak. Mohon Pak, jadi mohon di Pak di stay di sekolah Bapak. Artinya mungkin ini boleh selain SK harus dibuat. Jadi sebuah kegiatan saya nanti kurikulum kesiswaan harus dibuat SK. Jadi tidak ada alasan teman-teman Bapak Ibu betul. Itu toh nanti untuk kegiatan juga dibutuhkan nanti administrasinya. Jadi tidak ada kegiatan saya tidak masuk panitia seperti itu. Oke, kalau masalah SK nanti saya usahakan harus setiap kegiatan harus dibuat. Nah, ini mungkin Pak Agung juga kalau kegiatan dia dilibatkan harusnya mendukung, tapi kenyataannya malah dia tidak dukung sama sekali. Oke, betul Bapak. Malah dia menghambat supaya kalau anak-anak, saya sudah nyampaikan kan di rapat kemarin, anak-anak yang terlibat di kegiatan kesiswaan minta tolong Bapak Ibu kasih dispensasi karena ini juga membawa nama baik sekolah. Kan sudah saya sampaikan kemarin dengan tegas pada saat seharusnya tapi kembali gini lagi Pak Agung, itu kan ya kenapa? Ya saya Pak, saya agak enak juga dalam artian dengan diskusi ini ya saya coba untuk lebih merendahkan diri saya Pak. Merendah saya Pak. Iya gini Pak Agung, kalau kita berbuat baik kadang memang ada saja gitu ya kritik-kritik tajam. Sudahlah Pak Agung, itu anggap kritik-kritik orang-orang tuh anggap sebagai kerikil. Kita kumpulkan kerikil itu, kita buat fondasi yang untuk bisa membuat bangunan sana. Terus permasalahan yang dihadapi Pak Agung sampai Pak Agung mau mengundurkan diri, di sini kita keluarga besar lah Pak Agung. Yang kita lihat tuh nasib anak-anak. Saya lihat tadi kalau dengan anak-anak kan ada masalah.
OSIS malah kita lihat di bina Pak Agung itu malah semangat. Yang upacara dulu Bapak Ibu guru juga terlibat, sekarang anak-anak sudah bisa menangani dari perlengkapan sampai petugasnya. Terus pramuka juga kemarin kita juara 1 di tingkat internasional. Artinya apa? Memang Pak Agung ini cocok lah untuk anak-anak dan bisa membawa prestasi ke sekolah. Emang sangat disayangkan kalau Pak Agung mundur di tengah perjalanan seperti ini. Apa ini ada inisiatif atau rencana apa untuk menyelesaikan, selain Pak Agung harus mundur, tapi permasalahan ini juga bisa terselesaikan. Oke Pak, siap Pak. Kita apalah ya Pak Agung, kita ya tuh emosi juga. Pak Agung kan juga tadi menyampaikan juga, Pak Agung mantan muridnya juga kan? Betul Pak. Tadi iya, dia guru ke murid, anggap kayak orang tua bapak ke anak lah gitu Pak Agung. Jadi bukan biasa, tapi lah wajar lah. Toh dia tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya. Dia seperti bapak yang ini mungkin bukan demi pada akhirnya demi kebaikan Pak Agung juga. Saya juga legowo Pak. Insya Allah saya hari Selasa depan ini kadang Ibu Pak. Beliaunya ya, kita soal ke rumahnya Pak. Saya soal ke rumahnya, saya bicara baik-baik. Dan anaknya Bapak I ini kan juga kakak kelas saya Pak. Saya juga kakak kelas ya. Itu juga Pak Agung ini apa kena minumnya dijaga Pak Agung ya. Itu masih ada Pak Agung, minum dulu ya. Isi ya Pak. Iya, monggo. Enggak ada Pak. Masih ada galon itu Pak Agung, kalau kurang nanti bisa isi ulang. Bersih juga buatannya ibu Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Ya nanti hari Selasa depan Pak Agung menghadap nanti disampaikan mungkin apa yang akan dilaksanakan di sana. Pak Agung minta maaf juga seperti itu. Ya, saya akan sampaikan baik-baik bahwasannya saya ada di posisi ini karena kepala sekolah, bukan mau merebut. Saya meminta ujangan dia, saya meminta maaf kalau saya ada salah, dan saya mau mohon kepada beliau dengan sangat agar turut membantu saya setidaknya lah memantau dan mengendalikan anak-anak. Tentunya nanti dengan Pak Agung di sana, saya harap beliaunya sudah juga ada kesadaran bisa berubah, mendukung lagi kesisuan. Tapi Pak Agung juga punya, dia tidak berhenti di situ, harus punya komitmen bagaimana masalah ini atau yang sebelumnya mendukung jadi mendukung. Jadi tidak selesai di situ, harus tetap dikawal. Pak Agung sering, mungkin nanti Pak Agung bisa komunikasi itu mungkin dengan harapan bisa berubah kesadaran beliau, bisa lebih mendukung kegiatan sekolah, khususnya kegiatan kesiswaan yang Pak Agung. Saya kira teman-teman yang lain, saya kira tidak ada apa-apa kemarin. Teman-teman alhamdulillah, saya pantau dari GTV juga dalam guru, kompak teman-teman ini kegiatan ini. Saya kaget tadi sebenarnya ada seperti itu Pak Agung. Saya juga kaget Pak, kita ada di situ ya Pak. Kaget. Kenapa Pak Agung? Saya kaget sekolah kita ada di CCTV-nya, baru tahu. Baru tahu di ruangan saya. Jadi kalau di luar masih belum, cuman saya servernya dulu saya usahakan. Paling tidak kalau ada pengawas ada apa? Ada CCTV-nya. Padahal cuman CCTV server saja, di luar belum ada. Walah, kameranya belum nih Pak. Kameranya masih belum, cuman servernya saja. Dan Abos tahun depan bisa mendukung Pak. Nanti diusahakan dah kalau jalan kami seluruh titik. Jadi setiap titik selang jarak 1 meter kita kasih CCTV juga nanti. Kita bisa kemana-mana itu Pak. Iya, tidak apa-apa lah. Jadi namanya tugas guru kan Pak Agung. Memang tugasnya kan ngajar. Masa mau tugas yang lain? Kita lah ladang pekerjaan kita, pasien kita di sekolah yang ngajar. Tugas utama kalau pembina kesiswaan ini di OSIS kan tugas tambahan kan? Iya. Betul Pak. Sekolah utamanya kan mengajar. Mengajar Pak. Tapi saya juga berterima kasih ke Pak Agung selama mendampingi saya selaku urusan kesiswaan. Prestasi banyak kemarin sampai juara internasional. Sebelumnya kita belum loh juara internasional pramuka itu. Kemarin juara 1, kebetulan pesertanya 3, ada hadir 1. Alhamdulillah kita juara Pak Agung, juara 1 dari saya kepikiran kok bisa ya Pak ya kita juara. Juara ternyata 3 peserta, banyak pesertanya 3 kemarin itu saya tahu. Terus 1 udah hadir, iya.
satunya mengundurkan diri. Jadi kita juara tunggal kemarin. Alhamdulillah Pak, kita tanpa perjuangan yang berat ya Pak. Iya betul. Tapi di sertifikat yang penting ada juara lah untuk akreditasi. Sertifikatnya untuk akreditasi Pak. Saya dilecehkan Pak di situ Pak, beneran. Tapi saya sabar, saya diem Pak. Ya alhamdulillah perasaan saya sudah agak tenang Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, gimana sekarang Pak Agung sudah ada ini, tidak berat lagi sekarang? Masih berat atau gimana? Masih berat kalau badan Pak, tapi kalau enggak, maksudnya pikiran gimana pikiran? Ya. Kalau pikiran saya itu tenang Pak, sudah tenang, sudah enggak emosi kayak tadi. Jujur Pak, saya merasa capek saya di apa ya Pak? Capek-capek saya membangun sekolah, membantu Bapak di luar sampai ini ya betul sampai lembur. Janganlah saya mengalah. Yang penting anak-anak nggak jadi korban gitu. Saya harus banyak melakukan pendekatan ke beliau. Saya kuatkan sistem organisasi di OSIS. Saya kuatkan sistem agar anak-anak tidak terpengaruh dengan budaya negatif yang ada di luar OSIS. Betul sekali. Saya kuatkan Pak. Minta izin Pak, saya setelah ini pada kegiatan akhir semester anak-anak saya kuatkan budaya positifnya melalui ini Pak, diklat kepemimpinan Pak. Juga ini sekali mendayung Pak Agung mungkin bisa untuk tugas TGP juga, tugas Pak Ibu di TGP. Enggak apa-apa saya dukung. Yang penting komunikasi Pak Agung. Kalau misalnya butuh Pak, kami butuh ini untuk difasilitasi ngadakan diseminasi atau apa, siap. Saya dari awal Pak Agung sejak berkeinginan mau mendaftar saya pribadi sangat mendukung sampai lulus lagi satu. Terima kasih Pak. Sudah lega saya Pak. Iya, yang penting kita lega dan ke depan masalah ini juga bisa teratasi. Kita tetap kompak Pak Agung. Yang penting kita bersama-sama. Kalau kita sudah kompak, insya Allah seberat apapun tugas sekolah, mau akreditasi, mau apa ini akan berjalan lancar. Kan gitu Pak Agung ya. Pak Agung juga kadang saya juga lihat pada saat menangani siswa, ini Pak Agung tapi bukan marah, ini hanya ekspresi saja. Kalau sampai bukan bentak anak-anak, tapi ini wujud kasih sayang yang saya, cuman diksinya kata Ibu Konita, pemilihan katanya mungkin. Gitu. Saya tidak pernah melihat musuhan, Agung enggak, itu hanya ekspresi wujud kasih sayang kepada siswa. Terima kasih Pak Agung atas nama saya sebagai pimpinan di ini. Terima kasih atas kinerja dedikasi Pak Agung ke sekolah. Tidak bisa dibayarkan dengan nominal uang Pak Agung. Sudah mudah-mudahan Pak Agung tetap semangat. Doa barokahnya Pak. Iya. Barokahnya Pak. Mudah-mudahan Pak Agung tidak berat lagi masalah pemikiran, ya. Terus tenang, bekerja dengan tenang, plong. Tetap semangat tentunya. Ya. Ya. Sudah selesai Pak. Terima kasih. Saya izin dulu Pak. Mau ini mantau siswa. Waduh, semangat lagi, saya senang sekali lihat Pak Agung bersemangat. Kalau tadi masuk saya cepuh, tumben apa Pak Agung yang biasa ceria kok tiba-tiba. Betul, saya sumpah Pak, betul. Ya, alhamdulillah ya. Saya sudah semangat lagi Pak. Jangan lupa Pak, Sabtu Bapak pembukaan perjusami Pak. Perjusami siap. Iya. Mohon kehadirannya ya Pak. Ya, makasih Pak Agung, makasih Pak Agung. Saya keluar dulu Pak ya. Iya. Semoga hati-hati Pak Agung. Ya Pak, salam buat Ibu di rumah. Iya. Ibu di rumah iya, tadi sama ibunya. Di rumah. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bisa dilihat anunya berapa menitnya di mana Pak Agung? Aku udah tahu gimana cara lihatnya. Masih tinggal refleksi untuk refleksi. Dari Bapak. Ini saya refleksi dulu Pak Agung, yang saya dulu sebagai coach ya, sebagai coach. Saya tadi terus terang kesulitan di pada saat kalau tujuan saya sampaikan tadi sudah ya, tujuannya apa yang Bapak Agung harapkan gitu sudah, saya ingin tidak ada masalah lagi gitu. Pada saat diidentifikasi ini saya kok terlalu tidak bisa fokus, terlalu banyak, sudah kayaknya mau ke rencana aksi yang R-nya tadi saya pribadi. Ya, ada sambung tadi. Iya, kurang inilah, terlalu masuk,
kelewat ini sudah masuk ke R, bukan masih, padahal tapi ini saya buat kerpean padahal di sini Pak Agung, jadi OT-nya sudah, I-nya sudah, kok sudah masuk ke ini. Terus tadi untuk mengarahkan ke tanggung jawab, Pak Agung tadi mau ke rumah beliau, minta maaf gitu-gitu. Terus iya. Terus yang terjadi juga bukan ya, saya yang masalah pentol juga gak kuat saya tuh Pak Agung. Jadi agak dari saking yang masalah kedatangan dari Polda, masalahnya cuma masalah pentol yang jadi tawuran itu ya. Iya, Pak. Kalau ini enak saya ngikuti Pak Agung yang dengan apa ya, sangat komunikatif, saya jadi juga terbawa pada saat sedih, pada saat semangat kadung. Saya karena tahunya kan Pak Agung selalu semangat gitu. Loh, kenapa tiba-tiba Pak Agung merasa ini ada masalah, ini masalahnya berat sekali ini. So, masalahnya sama dengan orangnya, enggak, yang jelas berat ini masalahnya gitu. Kayaknya saya agak ini lah apa ngomong ke agak dalam, lah agak ini kayaknya masalahnya gitu. Jadi di pertanyaan saya tadi sempat agak oh iya itu muter-muter saya. Pertanyaan terbuka apa yang harus saya sampaikan sudah tercover di Tirta apa enggak gitu tuh tadi. Saya juga itu kalau refleksi dari saya pribadi sebagai coachnya Pak Agung tadi. Kalau sekarang atau yang ini kan penilaian saya pribadi, refleksi saya menurut Pak Agung sebelum ke Pak Agung. Tadi umpan balik pada saat saya jadi coachnya Pak Agung. Ya, siap. Untuk yang Ice Cup. Iya. Ice Cup mulai dari alur awal, Ice Cup juga ketata banget gitu ya. Nggak melebarkan seperti kayak saya gitu ya. Oh, iya. Ya. Mulai tahapan T identifikasi gitu. Apa Ice Cup oke banget lah. Nah, begitu. Cuman tadi masukannya dulu, masukan itu kan yang ini. Identifikasi, Pak Iskap itu masuk duluan, menjelaskan duluan sebelum saya itu menanyakan. Tapi memang semacam ini memang ya, kan karena mungkin karena emosi ya, jadi emosi terbawa Pak Agung, bener. Saya sempat sadar tadi terbawa saya, asik dengan sangat ekspresif sekali, dramatis juga penyampaiannya. Lupa kalau saya sebagai coach gitu tuh, aja terbawa jadi teman curhat, iya gini mengarahkan, padahal tidak boleh memberikan solusi. Betul itu yang saya ini tadi. Kalau yang Pak Iskap sendiri tadi sudah ketata banget, kemudian waktu jadi coach ya Pak Iskap tadi ya, waktu jadi coach juga interaktif gitu ya, dengan ya sudah pasang 50 CCTV itu. Iya masih. Ya itu jadi bagian dari apa ya, identifikasi langsung sambung ke apa namanya perencanaan. Saya nahan ini Pak Agung, lihat ekspresi dari cara menyampaikan Pak Agung, nahan ketawa sudah tidak bisa lagi sudah gitu. Jadi sangat ekspresif banget. Saya tahu Pak Agung, saya tidak bisa, saya baru menyesuaikan lu harus naik berapa level tadi itunya, yang dengan aktor ternama YouTuber ini, jadi harus ini. Sempat tadi sudah tidak bisa nahan pada saat ada kata-kata pentol. Yang ngurusi Polda Jatim, masalahnya cuma pentol, kan gitu tadi sampai ketahuan. Bayangkan 175 CCTV bakal dipasang. Terus masalah CCTV itu juga, itu semut-semut sama apa itu juga kelihatan terpantau Pak Agung. Mau habis berapa giga per bulan itu Pak? Oh ya Pak ya Rabbi. Kita ini masih record ya Pak ya? Iya. Jadi pasukannya terbawa dengan coach gitu ya, lupa akan tugas sebenarnya coach yang nggak boleh ngasih solusi. Seharusnya kan yang banyak ini coach, malah karena asik juga ya, asik terbawa tidak terasa, akhirnya mau ngasih solusi tadi arahnya sudah. Itu ya Pak saya. Memang jujur Pak, menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Terkadang ada anak buah kita atau guru yang curhat dengan kita, itu mencari dukungan kita padahal kasusnya belum fix dan itu fake banget, bukan real.
Dan saya pernah mengalami kejadian itu, Reza. Jadi itu apa ya? Nggak nyata, fake apa ya? FAK itu fake. Jadi dia nggak menceritakan real, dia hanya mengambil kepentingan dia sendiri untuk keperluan dia sendiri. Padahal dia bukan warta, bukan apa. Ternyata hanya untuk menjatuhkan posisi orang dan dia naik ke jabatan. Saya mengalami itu. Pengalaman juga. Harus sudah apa ya, kepala sekolah atau pimpinan harus netral, bener kan? Betul. Sudah di chat sama Bu Restin sebelum. Iya. Ini stop recordnya di mana Pak Agung? Pak Agung di stop dulu recordnya. Oke. Waktunya kita pulkam ke room utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.